Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imanu li sitat min anfusikum tatman lakum. Imanu potongan solusi li krono insun. Imanu sitat min anfusikum saking awak dhewe sira kabeh. Atman menganggo sapa insun laku manusia kabeh al-jannata insun. Jadi Nabi memberikan satu garansi terkait dengan surga. Barang siapa artinya manusia umat Islam bisa memegang 6 perkara dari seseorang, maka Kanjeng Nabi akan menggaransi bahwa dia akan masuk surga. 6 perkara itu. Yang pertama, usduku idza hadastu. Usduku temenan sapa sira. Idza hadastu nalikane cerita, nalikane bicara. Artinya orang bohong, nalikane ngomong atau bohong. Jadi usduku jujur. Ketika bicara, artinya ya bicara dengan siapapun orang bodoh. Iya. Kemudian yang kedua, wa'aufu idza wa'adtu. Wa'aufu lah nuwun sapa sira idza wa'adtu nalika janji sapa sira. Ketika berjanji kemudian memenuhi. Ketika berjanji orang akan bersuara, orang akan mengingkari. Jadi ditemui. Kemudian wa'atu lan kana sapa sira idza tumintu nalikane den percaya sapa sira. Ketika diberi amanah itu memenuhi tanggung jawab. Ketika diberi amanah kemudian bertanggung jawab apa sing wis diamanahi. Selajengipun wahfadu
taksara sapa sira furujakum ing persilakan. Kemudian berikutnya adalah menjaga kehormatan. Dan terutama jangan sampai berbuat yang hina keji. Wa ghaddu lan ngeremno sapa sira absarakum ing pira-pira peningale sira kabeh. Mata dijaga, tidak melihat sembarangan. Wa kufu lan nyegah sapa sira aidikum ing tangan sira kabeh, tegese nyegah saking berbuat aniaya atau nyegah anggota badan dari melakukan aniaya. Ketika 6 perkara ini bisa dilakukan, Kanjeng Nabi menggaransi di Mesir surga. Atman anakum jannah. Bahwa ceritakan mengingati sopal bayati membayaki an-ibadah ibnu Shalih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittolak ningali sapa ingsun alal jannah ing atase surga, bahwa jatuh mengkono sapa ingsun aksara ahlaha ing luweh akeh-akeh ahli surga. Al-fuqara ing wong fakir. Jadi kata Rasulullah, saya melihat surga dan di dalamnya saya menemukan ahli surga itu yang pertama adalah al-fuqara, wong fakir. Justru nanti surga itu dipenuhi wong fakir ya. Ketika hidup di dunia itu tidak punya banyak harta, udah pas-pasan, di sana justru banyak mendominasi nanti. Nah, kenapa? Karena orang fakir itu satu, dia sudah lepas dari hisab atau oke, hisab di dunia. Hisab apa nih orang duit? Apalagi fakir tersebut orangnya sabar, meskipun dalam keadaan tidak berguna, dia sabar, dia tetap ibadah. Jika ibadah menjalani kehidupan di dunia ini tidak punya beban, tinggal ibadah Allah. Kekarapan ini orang macam-macam sehingga wajar ketika kelak di surga itu justru banyak mendominasi di dalam surga. Yang pertama fuqara. Wa tulan ningali sapa ingsun alanar ing atase neraka. Bahwa jatuh mengkono sapa ingsun aksara ahlinya ing akeh penduduk neraka. Anisa ing itu. Justru malah Kanjeng Nabi menemukan di neraka itu penduduknya banyak berasal dari golongan kaum hawa, kaum perempuan. Ya karena di samping memang fakta di dunia itu kemaksiatan itu banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Contoh kita bisa melihat saat ini ketika kita melihat media sosial, kehidupan hari ini, kehidupan modern, media sosial itu dipenuhi dengan fitnah yang dilakukan oleh kaum perempuan. Ya, baik yang hanya sebatas pamer tubuh, pamer gaya hidup, itu lebih banyak dominasi oleh kaum perempuan. Ya, sehingga wajar ketika kelak di neraka itu banyak didominasi oleh kaum perempuan. Satu contoh ketika seseorang pamer entah itu tubuh atau apa di media sosial, sadar atau tidak sadar itu akan menjadi dosa jariah atau dosa yang mengalir terus, karena dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh publik, siapa saja bisa melihat tanpa disadari dia itu telah melahirkan dosa. Setiap dilihat orang itu menjadi dosa.
baru satu sisi di kehidupan modern, belum lagi di kehidupan nyata yang sudah banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum perempuan. Meskipun sebenarnya kaum perempuan untuk menjadi masuk surga pun lebih gampang. Misal sebagai seorang istri, anggar manut kalau bojo terus orang anak jauh kemunapan selesai, artinya dijamin masuk surga. Mau kadang-kadang buatan kenyataannya kehidupan rumah tangga dipakai suami kadang-kadang bersyukur, maka dalam kehidupan suara dan perilakunya lebih galak dari suami itu juga merupakan dosa. Jangan dianggap tidak punya dosa. Suara lebih keras dari suami saja itu sudah menjadi poin dosa tersendiri. Jadi Kanjeng Nabi melihat surga itu banyak didominasi oleh kaum fakir miskin ya, ketika hidup di dunia, dan Kanjeng Nabi melihat neraka lebih didominasi oleh kaum perempuan. Rawa berceritakan mengati sopal Bukhari di hadis ini sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atib bagusono sapa sira al kalama ing ucapan wa afsilan masyhura sapa sira assalamu ing salam wasil lan mepu sapa sira al arham ing sanak famili. Dari Nabi memberikan himbauan kepada kita semua. Yang pertama adalah ucapan kita diperbaiki, dikon bagus lagi. Diperbaiki itu ya setidaknya jangan sampai kita mengucap kata-kata yang berbau kebohongan. Jangan sampai mengucap kata-kata yang ada unsur mengadu domba. Dengan ada kata-kata yang terdapat unsur menunggu rasani dan sebagainya. Maksudnya atibil kalam, memperbaiki ucapan. Sebab dosa yang paling mudah dilakukan, saya tidak mengatakan palingan, tapi dosa yang paling mudah dilakukan itu ya dosa yang timbul dari lisan. Dosa yang timbul dari lisan, karena lisan ini sadar atau tidak sadar itu selalu terangkat hal-hal yang mengandung dosa. Mengawali cewek mangan kadang isi ngomong, meskipun ngomong orang mesti kalau itu artinya apa Bapak? Lisan ini cenderung lebih mudah atau lebih gampang untuk melakukan dosa. Berbeda dengan anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh yang lain, tangan bergerak untuk bisa melakukan dosa harus ada perlawanan, harus ada lawan. Demikian pula dengan kaki. Tapi kalau lisan itu sangat mudah. Sehingga selalu Kanjeng Nabi memperingatkan kepada kita agar selalu menjaga lisan. Kemudian wa afsis salaman masyhurono salam. Salam itu secara umum pengertiannya ya kita mengucap salam kepada orang lain. Kita salam kepada orang lain ketika ketemu kita assalamualaikum. Tapi secara yang lebih umum, yang dimaksud salam itu adalah menebar keselamatan. Artinya ketika dalam kehidupan bersama, sebisa mungkin kerukunan di antara anggota kelompok masyarakat itu saling menjaga kerukunannya. Itu namanya menebar keselamatan. Sebagaimana
Sholat di rukun yang terakhir kita mengucapkan salam assalamualaikum dengan menengok kanan, assalamualaikum menengok kiri. Artinya ketika kita hidup berdampingan dengan banyak orang, maka kita pun harus mampu bisa menjaga salam, bisa menjaga perdamaian, bisa menjaga kerukunan dengan orang yang hidup di sebelah kanan kita, dengan orang yang hidup di sebelah kiri kita. Artinya orang-orang di sekitar kita, agar bisa rukun, tidak saling adu. Itu artinya wa'afsis salam. Itu orang sekedar mengucap assalamualaikum. Memang sekedar mengucap assalamualaikum terus baru mengucap dulu itu percuma. Makna dari wa'afsis salam itu adalah membudayakan hidup saling rukun, membudayakan kehidupan yang damai. Itu namanya wa'afsis salam. Bukan hanya wa'afsis salam tapi wasil arham, nepung sama famili, sama saudara. Wis menebar salam, kemudian mencoba untuk mengikat tali persaudaraan. Mengikat tali persaudaraan itu ya dengan cara satu, bisa saling berkunjung, bisa saling sapa, bisa saling memberi bantuan, ya dalam tenaga, pikiran dan sebagainya. Itu masuk kategori wasil arham. Wasil arham artinya silaturahim itu bukan hanya dimaknai kita berkunjung kepada seseorang. Kok tak silaturahim orang-orang. Bukan hanya dimaknai hanya berkunjung, tetapi yang namanya silaturahim itu bisa dalam bentuk kegiatan yang merekatkan. Bukan dalam bentuk memberi, saling memberi, membantu, ya. Kemudian mengadakan sebuah kegiatan bersama, contoh buka bersama, itu juga termasuk bagian daripada silaturahim. Kemudian wasalli bil lail, salat sapa sira bil lail ing dalem wektu bengi, ai salat tahajud. Begisi salat tahajud bengi, salat tahajud atau salat hajat atau salat apalah yang dilakukan pada saat malam hari di luar sholat fardu. Ini dengan kami nanti bermuyuh apa terus ambil air wudhu, sholat koraketan 2 rakaat, terus ibu sadari masak, bangun kosong, sholat isya terus rakaat, bapak juga menunggu sadari sahur itu berupaya untuk bisa sholat itu bagian tambahan. Tahajud itu tambahan tapi memiliki nilai yang besar. Tambahan tapi gede. Sholat. Wana soal dan menungso iku niam isi kudu turu. Sholat bengi yang dalam arti nalikan menungso wis padha turu. Jenengan terus nami terus sholat. Ya apa jam 12 ke atas lah. Jam 12 ke atas. Sumakun mengulik mlebu sapa sira al jannata ing sapa bisalami kelawan selamat. Nek dalam lakoni mau pertama ucapan itu berbaiki, kemudian masyhur kesalahan, kemudian silaturahim, kemudian sholat malam, kemudian kalau bisa seperti itu semua, maka udkhul jannah bisa. Jadi tiketnya surga. Itu mesti. Enggak ada seniku ya. Surga jaminan. Rawa menceritakan mengati sapa Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atfalul mu'minina fi jabal fil jannah." Atfal mukmina utai pira-pira bocah wong mukmin, bocah wong mukmin, sing wis meninggal isi cilik.
fi jabalin ing dalem gunung fil jannati ing dalem surga. Bocah cilik kan ora ndek dosa ya ora ndek dosa ora ndek ganjaran jenenge bocah. Artinya mereka yang belum balik. Ketika kemudian meninggal dunia itu pasti di surga. Mbok kuwi wong dari golongan wong kafir, golongan wong mukmin. Apalagi atfal mukminin. Bocah cilik ke wong mukmin itu kelak akan ditempatkan fi jabalin di gunung fil jannah, gunung ning surga. Berarti dari teks ini Kanjeng Nabi seakan menggambarkan bahwa besok ning surga kuwi ana gunung. Ya, ana gunung. Yang furuhun ngeramut utawa ngopeni utawa nanggung sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim wasarwa sibisara. Bisa arti ngopeni areng Nabi Ibrahim dan sibisara. Jadi ketika Arab diopeni Nabi Ibrahim sibisara mengingat peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim meletakkan anak bayi yang bernama Ismail di lembah yang namanya Bakkah atau Makkah. Dulu itu Nabi Ismail nalikane si bayi ditokok di daerah yang lembah Makkah. Ini lembah Makkah bersama Siti Hajar. Nabi Ismail kan Siti Hajar. Niku rumiyin Mekah niku dalam kondisi lembah yang gersang. Lembah yang gersang, lembah sing orang mau apa-apane, isine watu tok. Kenapa kok sampai ke Jeme Nabi Ibrahim oleh anake kalau bojone nang lembah Mekah sing gersang? Ya krana perintah Gusti Allah, nek mboten perintah Gusti Allah mboten bakalan. Dengan ukur bekalan seadanya, 2 orang insan ibu dan anak itu diletakkan di lembah Bakkah atau Makkah itu hanya dimodali doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi za'in inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus sholata akhirnya lembah Mekah itu dibekali doa oleh Nabi Ibrahim. Itu akhirnya makmur. Ya, karena di dalam doanya itu ya Allah penuhilah lembah ini nanti dengan buah-buahan. Kenyataannya Mekah sekarang hari ini dipenuhi dengan berbagai macam buah. Itu karena baik doanya Nabi Ibrahim. Nah itu. Jadi anak-anak kecil yang meninggal, terutama anak-anak orang ini, itu besok diopeni Nabi Ibrahim Sarah neng Jabal fil Jannah, gunung neng surga. Ya kabeh wong tuwa nek kalangan anak ya mesti sedih, sekaruan nembe umur 9 dino terus meninggal urung panjang mesti ini wis 2 tahun 3 tahun meninggal sehingga masing-masing mesti wong tua ya sok. Tapi meski demikian ya, kita mau bagaimana nanti ya harus merelakan mau relatif adalah kenyataannya sudah tiada. Alangkah lebih baik direlakan. Ketika direlakan Allah akan mengganti yang lebih baik. Bahkan anak tersebut wis ana sing ngopeni dhewe ya kuwi Nabi Ibrahim lan Siti Sarah ning gunung surga. Hatta yaruta sehingga bali-baliaken sapa Ibrahim lan Sarah hum ing atfalun ini ila abaihim
marang bapak ibune atfal mukminin yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Bocah bayi sing meninggal iku sementara dimong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ning gunung lan besok ing dina kiamat bayi-bayi mau dibalekke marang wong tuwa. Ana dibalekke ya wis nek rela ya berarti menarik yang baik dan surga. Jadi nambah berat dalam arti bisa untuk narik ning surgane Gusti Allah. Nah, niku nek wong tuane bisa merelakan atau rindu atas apa yang terjadi. Rawa ceritakan nganti sopal bayaki membayaki Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaija. Utlubu nupriya sapa sira al hawaija ing pira-pira hajat. Bi izzatil anfusi kelawan mulyane pira-pira awak-awakan. Fa innal umur mongko sak temene pira-pira perkara iku tajri lumaku apa umur bil maqadiri kelawan pira-pira kesden wa masakir an Abdillah bin Mas'ud. Anjing Nabi dawuh golek hajat dalam arti ketika kita punya hajat maka utlubu bi'izzatil anfus kelawan kemuliaane awake dhewe. Muliane awake artinya golek kemuliaane awake dhewe yang sekiranya pantas kita memohon kepada Allah. Mbok kuwi dengan sedekah, mbok kuwi dengan salate. Sebab dulu ada orang soleh yang terjebak di dalam gua. Terjebak dalam gua yang pintunya tertutup oleh batu besar. Mereka berdoa agar terjebak dari jebakan terbebas dari jebakan itu. Mereka berdoa dengan amalnya, ya Allah, jika memang amalku diterima oleh Panjenengan, kula hari ini nyuwun ya Allah, mungkin agamipun gua niki terbuka dan akhirnya pun demikian. Lawaice pun ya bisa berdoa dengan demikian, ya Allah, kalau memang amalku diterima oleh Panjenengan maka ringan dan beban Allah ya Allah. Ya Allah, kalau memang puasa saya diterima, mudah-mudahan mudahkanlah saya dalam menghadapi berbagai cobaan ini. Bisa ya. Karena Kanjeng Nabi juga memerintahkan seperti itu. Utlubul hawaija bi'izzatil anfus. Fa innal umura tajri bil qadir. Wa masakir an Abdillah bin Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Allahu la ilaha illa Allah. Iya mana dia. Astagfirullah. Iya Waalaikumsalam. Sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.